orangnya. Dan yang keempat adalah wa nafsul tunazimu, nafsu yang menyeretnya, ya nafsu yang menyeretnya, nafsu yang menentang kita. Dan yang terakhir menyesatkan. Itu ancaman kita. Makanya ketika kita berpuasa kita masih karena kebiasaan kita, nafsu kita yang sudah terbiasa. Karena nafsu itu selalu menentang kebaikan. Mau berbuat ntar aja puasa Ramadan masih lama, masih jauh, Lebaran masih jauh, ntar aja kita mau berbuat nggak apa-apa, saya dikit, toh Allah maha pengampun. Dan banyak kan nggak apa-apa, Allah maha pengampun ini. Padahal dosa yang dilakukan dengan cara sadar dan meremehkan Allah itu dosanya tidak besar, bahkan itu dosa kecil sebenarnya. Jadi kita harus seperti itu. Orang mukmin itu selalu dapat ancaman. Siapa yang mengancam? Pertama adalah mukmin yang sujud. Orang-orang yang mukmin tapi yang sujud. Kok mukmin yang sujudnya? Misalnya begini, ada ulama, ada ustaz, orang dan ustaz orang yang lain. Itu kadang saya menjelekkan. Misalnya begini, yang satu mengatakan itu ustaz kurang bagus, yang satu mengatakan itu ustaz itu ngawur. Ada yang sujud. Kenapa? Karena merasa kalau ini bahwa di pusat ini bisa PKS itu kalau pertemuan nanti akan merusak kekokohan organisasi itu. Mereka sudah ngambil data sudah besar. Nanti habis itu data menteri agama diambil sama PKS. Maka bahaya PKS itu. Kalau orang Jawa itu bahayanya sedikit. Kalau orang Jawa masuk masjid kita, yang lain cuma jemaahnya. Kalau maling ke masjid kita, hilang sendalnya, paling ya, apapnya. Tapi kalau PKS, masjid-masjidnya macam-macamnya sendal beli hilang semua dari PKS. Nah, itu pesan. Itu orang lain, orang munafik yang masuk ke sana, ke orang mukmin juga, akhirnya mereka, PKS bahaya. Nah, itu namanya hasad. Hasad itu dari mulai yang paling rendah, yang namanya iri, sampai pada tingkat yang paling tinggi. Iri itu apa? Iri itu adalah keinginan kalau orang yang dapat, saya ingin dapat juga. Kalau dia dapat, saya nggak dapat, saya mau dapat, maka kita cari juga biar dapat. Kita nggak, itu dapat itu harus sama, kalau kita secara juga lah. Nah, itu iri. Kalau irinya nggak selesai, kalau irinya meningkat jadi dengki. Dengki itu apa? Hilangnya kenikmatan orang lain. Jadi itu seperti beruk. Beruk itu kalau rebutan pisang, boleh kalau saya dapat, kita hancurin pisangnya bersama-sama dapat. Nah itulah kira-kira beruk itu kan seperti itu. Sama-sama dapat atau kalau saya dapat dia nggak boleh dapat. Kalau nggak dia harus kasih saya. Tahu beruk ya? Jadi bukan orang ini. Melihara tuh, tak banget. Maka Allah, janganlah kamu berangan-angan iri hati terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atau sebagian lain. Karena Allah itu meskipun sama-sama misalnya gitu, ada sama-sama PNS, golongannya sama, pendidikannya sama, tapi pendapatnya beda, hidupnya beda. Seperti lebih kaya, lebih miskin, itu Allah berikan saja, itu Allah yang berikan. Jadi kalau kita hasad pada orang lain, itu berarti kita bukan kita benci sama, tapi kita benci sama Allah. Seolah Allah tidak hadir. Masa dia sama-sama sekolah baru dari SD, SMP, sama kuliah baru sama saya, kerja juga tempat yang sama, dia pun lebih, padahal dia itu dapat warisan mungkin, dapat dari mana, dapat dari lokal, sebagainya, atau pernah jadi maklar tanah, tapi tanahnya miliaran, dapat komisi gede. Jadi bukan berarti orang lebih itu berarti dia punya waktu tidak, sama kasih rezeki. Rezeki itu buat ujian kita. Yang dapat rezeki ujiannya adalah syukur, yang tidak dapat rezeki ujiannya adalah sabar. Dan sabar setelah syukur itu semuanya pun di surga. Kalau kita susah tapi bersabar masuk surga. Kalau orang nikmatnya banyak tapi tidak bersyukur, dia masuk neraka. Jadi kita aja milih kaya, berpangkat, tapi masuk neraka, apa miskin, tapi masuk surga.